بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد ولا رسول. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصدق حديث كتاب الله وخير حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نصلي ونسلم ونبارك على نبينا مصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Anak-anakku, santri-santriku yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah Tabaraka wa taala telah anugerahkan kepada kita. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan, hantarkan kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Santri-santriku, anak-anakku yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu, pada hari Senin yang lalu, kita telah membahas tentang keutamaan amalan saleh, di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan yang ada di dalam amalan saleh. Dan yang perlu kita ingat dan yang perlu kita perhatikan, tatkala kita melakukan amal saleh atau melakukan perbuatan yang baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, hendaknya setiap kita mengerjakannya itu dengan ikhlas dan mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan dua syarat ini, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan ittiba' mengikuti tuntunan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut yang kita lakukan itu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala, tatkala Fudail bin Iyad rahimahullah taala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dia, yaitu Allah, menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya.
Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kamu atau di antara kalian yang lebih baik amalannya? Bukan dikatakan yang lebih banyak amalannya, tetapi yang lebih baik. Di antara kita siapa yang lebih baik amalan-amalan yang kita lakukan? Maka Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, beliau menafsirkan yang dimaksud dengan ayyukum ahsanu amala, siapakah yang lebih baik amalannya di antara kalian? Kata beliau adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu yang paling ikhlas dan yang paling benar. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, innal amala, sesungguhnya satu amalan atau sebuah ibadah, idza kana khalisan, apabila itu dikerjakan ikhlas karena Allah, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan pahala dari Allah tabaraka wa taala, walam yakun sawaban, akan tetapi amalan tersebut tidak benar, tidak sahih, lam yuqbal, maka amalan itu tidak akan diterima. Wa idza kana, kata beliau, wa idza kana sawaban, dan apabila amalan itu dikerjakan benar dan sahih, walam yakun khalisan, akan tetapi dia niatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia niatkan untuk selain Allah tabaraka wa taala, artinya dia beramal tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lam yuqbal, ini pun tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan wa sawaban, sehingga amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, dia harus ikhlas, dia harus niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia kerjakan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia kerjakan dengan benar dan sahih, maka amalan itu akan diterima. Dan amalan itu akan dikatakan sebagai amalan saleh yang Allah Subhanahu wa taala terima, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala kepada pelakunya. Kemudian apa yang dimaksud dengan khalis? Beliau mengatakan yang dimaksud dengan khalis ada idza kana lillahi azza wa jal, apabila amalan itu diikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, diikhlaskan hanya untuk Allah azza wa jal. Kemudian yang dimaksud dengan shawab, kata beliau, idza kana ala sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan benar apabila amalan itu dikerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikerjakan di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka amalan apabila memenuhi dua syarat tersebut, maka amalan itu akan diterima oleh Allah tabaraka wa taala, dan Allah tabaraka wa taala akan memberikan pahala bagi pelakunya. Ini yang harus kita perhatikan ketika kita beramal, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam akhir surat Al-Kahfi, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihah." Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-Nya, falyamal amalan salihah, maka yang pertama hendaknya dia beramal saleh.
wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan hendaknya dia tidak mempersekutukan Allah. Dia ikhlaskan amalan itu hanya untuk Allah tabaraka wa taala, bukan untuk yang lainnya. Jamaah kaum muslimin, anak-anakku, santri-santriku yang Allah taala muliakan, yang Ustaz cintai karena Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang baik ini, insya Allah Ustaz akan sampaikan dua wasiat yang hendaknya setiap kita sebagai penuntut ilmu menghiasi diri-diri kita dengan dua wasiat tersebut. Yang pertama adalah taqwallahi azza wa jal. Wasiat yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat takwa ini adalah wasiat yang Allah Subhanahu wa taala pernah wasiatkan kepada orang-orang sebelum kita. Umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan ahlul kitab. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 131. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullaha." Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu dan juga kepada kamu, anittaqullaha, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ini wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang sebelum kita dari kalangan ahlul kitab. Allah mewasiatkan agar mereka dan kita untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang terdapat di dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis urutan yang ke-18 yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, Jundub bin Junadah, dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ittaqillaha aitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Dalam kondisi apapun kita berada, hendaknya kita bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Baik kita berada di tengah-tengah manusia yang semua melihat kita, atau kita dalam keadaan menyendiri yang tidak ada seorang pun yang melihat kita kecuali Rabb kita Allah tabaraka wa taala, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hiringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, niscaya ia akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dan setiap kita selaku tulabul ilmi, para penuntut ilmu, hendaknya kita hiasi diri kita dengan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala. Karena ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala adalah salah satu penyebab utama Allah tabaraka wa taala anugerahkan ilmu kepada hambanya. Dan dengan takwa, seorang hamba akan meraih dan memperoleh ilmu. Maka di dalam Al-Quran
Allah dengan tegas mengatakan di dalam surat Al-Anfal ayat 29, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim." Kata Allah tabaraka wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Dia, yaitu Allah Azza wa Jal, akan menganugerahkan kepada kalian furqan dan menghapuskan segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Di dalam ayat yang mulia ini Allah mengatakan, in tattaqullaha, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan. Karena di dalam ayat ini merupakan jumlah syartiyah. Syaratnya kalau kita ingin diberi ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, syaratnya agar kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat yang Allah Ta'ala berikan, maka syaratnya yang pertama dan utama adalah bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan, Allah Ta'ala akan anugerahkan ilmu. Kemudian Allah Ta'ala akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Karena para ulama tafsir menafsirkan yang dimaksud dengan Al-Furqan, kata mereka adalah al-ilmu wal huda. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan Al-Furqan ay al-ilmu wal huda, yaitu al-ilmu dan al-huda, yaitu petunjuk. Dengan ilmu tersebut, kata beliau, seseorang akan memiliki kemampuan, dia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang al-huda, mana yang ad-dolal, mana yang haram, mana yang halal, mana ahlus sa'adah, mana ahlus saqawah. Jadi dengan ilmu seorang akan memiliki kemampuan, dia dapat membedakan mana yang petunjuk, mana kesesatan, mana yang hak, mana yang batil, mana perkara yang haram, mana perkara yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mana perkara yang halal, yang dibolehkan oleh agama, yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan dia juga dapat membedakan mana orang yang bahagia dengan orang yang sengsara. Ini dengan ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya kepada kita sebagai umat Islam, sebagai orang-orang beriman, Allah memerintahkan agar kita selalu bertakwa kepadanya. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan engkau mati melainkan dalam keadaan muslim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kepiawaian dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Karena para ulama mengatakan ada 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam menafsirkan Al-Quranul Karim.
Yang pertama kata ulama adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Kemudian yang ketiga ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ketiga sahabat ini adalah ketiga sahabat yang dikenal memiliki keahlian dalam menafsirkan Al-Quranul Karim. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan yang dimaksud dengan haqqa tuqati, yaitu dengan takwa sebenar-benarnya takwa. Kata beliau adalah an yuta'ah wa fala yu'sa wa an yuzkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfara. Jadi yang dimaksud dengan takwa, sebenar-benarnya takwa adalah an yuta'ah fala yu'sa. Hendaknya Allah itu selalu engkau taati. Fala yuksa, jangan engkau maksiati. Kemudian wa yuzkara fala yunsa, dan hendaknya Allah engkau selalu ingat di mana saja engkau berada. Hendaknya engkau ingat Allah tabaraka wa taala. Fala yunsa, jangan Allah subhanahu wa taala itu dilupakan. Kemudian yang terakhir kata beliau, wa an yushkara, hendaknya nikmat-nikmat Allah tabaraka wa taala yang Allah taala berikan kepada engkau, hendaknya itu selalu engkau syukuri. Fala yukfara, dan janganlah engkau kufuri, ingkari. Jamaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Santri-santriku yang Allah Ta'ala muliakan, anak-anakku yang Ustaz cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian wasiat yang kedua, yaitu tarkul ma'asi wal dzunub. Hendaknya setiap kita selaku para penuntut ilmu meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, menjauhkan maksiat, meninggalkan dosa. Karena maksiat dan dosa adalah penyebab hilangnya ilmu yang ada pada diri kita. Ilmu diibaratkan oleh para ulama adalah sebagai cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan maksiat dan dosa diibaratkan oleh para ulama sebagai pemadam cahaya tersebut. Maksiat yang dapat memadamkan cahaya ilmu, yang dapat menghapus, menghilangkan ilmu yang Allah tabaraka wa ta'ala anugerahkan kepada seorang hamba. Oleh karena itu, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau bernama Muhammad bin Idris. Asy-Syafi'i adalah nama kakeknya. Beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Beliau pernah mendatangi salah seorang gurunya yang bernama Waqi', yaitu Waqi' bin Al-Jarrah bin Mali Ar-Ru'asi, yang lahir pada tahun 129 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 197 Hijriah. Beliau pernah mengadu kepada gurunya yang bernama Waqi'. Dan ini terkenal dengan syairnya beliau. Di dalam kitab beliau Dinwanus Syafi'i, beliau mengatakan, syakautu ila Waqi'. Aku pernah mengadu kepada Al-Waqi'. Bisuhi hifzi, dengan buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Al-Waqi' itu menasihati diriku agar meninggalkan maksiat. Wa akhbarani, dan beliau pun memberi kabar kepadaku
atau memberitahukan kepada bi annal ilma nur, bahwasanya ilmu itu ada cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah yaitu ilmu itu tidak akan pernah dia masuk ke dalam hati seorang hamba yang gemar berbuat maksiat. Jadi orang yang gemar berbuat maksiat, yang gemar melakukan dosa, yang gemar melakukan perbuatan yang Allah Azza wa Jalla haramkan, maka tidak akan pernah ilmu itu masuk ke dalam hatinya. Ini nasihat emas yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pun pernah berkata, kata beliau, inni la ahsaba anna ar-rajula yansal ilma qad alimahu bi dzambi ya'maluhu. Sesungguhnya aku memandang bahwa seseorang itu lupa terhadap ilmu yang pernah dia pelajari. Dia lupa hafalan yang pernah dia hafal. Dia lupa hafalan Quran yang pernah dia hafal. Dia lupa terhadap hafalan hadis yang pernah dia hafal. Disebabkan karena dosa. Disebabkan karena dosa yang dia perbuat. Dikarenakan maksiat yang pernah dia lakukan. Maka dosa dan maksiat inilah yang menyebabkan hilangnya ilmu yang pernah dia lakukan, yang pernah dia hafal, yang pernah dia ketahui, yang pernah dia pelajari. Maka jagalah ilmu kita dengan bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Wa hadza wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin ini yang Ustaz dapat sampaikan, dua wasiat, yaitu takwa kepada Allah, kemudian meninggalkan perbuatan maksiat dan dosa. Tapi mungkin itu saja yang Ustaz dapat sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga bermanfaat bagi diri anak pribadi dan bagi antum sekalian. Lebih dan kurangnya Ustaz mohon maaf. Jika ada yang benar datangnya dari Allah tabaraka wa taala, jika ada yang salah datangnya dari Ustaz pribadi. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wani alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.